Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati para pimpinan baik di LBK maupun pusat, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta apel pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti apel pagi. Moga-moga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap dapat memenuhi kewajiban kita dengan baik. Sholawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita, tercinta kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti yang bisa mendapatkan syafaat beliau. Dan di yang akhir kita kemudian mendapatkan maghfirah, pengampunan, kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, sehingga kita akhirnya selalu ditempatkan tempat yang dimuliakan dan dibersamakan dengan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ibu bapak, para peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pekerjaan merupakan kewajiban yang kita lakukan. Di dalam aktivitas pekerjaan itu selalu kita mendengar ada yang disebut dengan mutu pekerjaan. Terkadang kita mudah mengucapkan bahwa bekerja itu harus bermutu, tapi ternyata tidak banyak orang yang menyadari bahwa mutu itu apa, indikator mutu itu apa, sehingga kebanyakan kita menilai mutu suatu pekerjaan itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Saat nyocoki hati kita bilang bermutu, kan gitu. Saat menguntungkan diri kita sebut bermutu. Sebaliknya, saat tidak cocok dengan diri kita katakan tidak bermutu. Padahal sejatinya mutu itu punya patokan, Bapak Ibu. Kita sebagai masyarakat akademik, setiap mengucapkan satu konsep itu harus ada kriterianya. Kita harus biasa seperti itu. Misalnya mengatakan orang itu ganteng, kriteria ganteng itu apa? Harus ada. Jadi jangan sampai mengucapkan orang ini ganteng tapi nggak punya kriteria. Nah, kita paling tidak harus bisa menemukan kriteria itu. Termasuk saat mengucapkan masalah mutu pekerjaan. Kriterianya apa? Untuk bisa menemukan kriteria, bapak-bapak, ibu-ibu, pekerjaan itu selalu ditunjang dengan dua hal. Itu yang harus selalu kita perhatikan. Pertama, di dalam mengerjakan sesuatu supaya bagus, maka kita harus tahu ilmunya, harus pegang pada ilmunya. Bekerja dalam administrasi, ya kita harus minimal baca-baca ilmu administrasi. Administrasi itu apa sih? Apa bedanya dengan manajemen? Apa hubungannya dengan kepemimpinan? Kita harus tahu. Jangan ikut alirnya manusia berbicara saja. Sehingga kita kalau bilang administrasi misalnya, selalu hubungannya dengan kertas. Karena banyak orang menerjemahkan administrasi itu tata usaha, benar nggak? Padahal administrasi itu adalah tata kelola.
yang tidak jauh beda dengan manajemen. Hanya administrasi punya cakupan yang lebih luas. Di dalamnya ada tata kelola manajemen. Di dalamnya ada core-nya adalah kepemimpinan. Nah, kalau bekerja kita itu minimal harus memahami pekerjaan saya apa misalnya. Oh, saya bekerjanya sebagai humas. Humas itu apa? Nah, itu harus dibuka-buka Bapak Ibu. Karena kalau tidak begitu, kita nanti terjebak rutinitas saja, kemudian tidak tahu tentang kewajiban kita yang sesungguhnya. Artinya, dalam bekerja supaya kita tahu mutu, yang pertama harus kita gali adalah konsep ilmunya. Apa sih? Nah, itu harus kita tanya. Setelah kita sudah menguasai ilmunya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang kedua, ilmu itu walaupun kriterianya adalah benar dan salah, tetapi dalam implementasinya tidak bisa ilmu itu serta-merta digunakan untuk semua situasi. Karena manusia hidup itu ada dinamika, betul tidak? Oleh karena itu, selain ilmu, kita perlu juga memahami bahwa hidup ini ada seni, ada art. Oleh karena itu, maka di dalam implementasi, di dalam menerapkan pekerjaan, ilmu tadi untuk kita terjemahkan di dalam realisasi, itu kita harus memandang seni. Seni itu apa? Seni itu hal-hal yang sifatnya normatif, estetik. Apa itu? Salah satunya yang perlu kita pahami di dalam pekerjaan itu biasanya adalah aspek kepantasan. Ada sesuatu yang benar, tapi belum tentu pantas. Sebaliknya, ada yang pantas, tetapi belum tentu juga benar. Itulah tugas kita mengawinkan. Bagaimana kebenaran itu juga punya nilai kepantasan, dan kepantasan tetap mengikuti norma kebenaran. Itu dua hal yang berbeda, tetapi sangat dibutuhkan untuk disatukan. Nah, untuk mengukur mutu masing-masing tadi ada indikatornya. Misalnya tentang ilmu itu berarti kan orang melakukan ini patokannya A, B, C kan gitu ya. Nah, tetapi terkait dengan seninya itu juga ada patokannya. Patokannya apa? Tadi kepantasan, fleksibilitas, kecocokan situasi. Misalnya sekarang kita memberikan memberikan minuman kepada seseorang. Ilmunya memberikannya dengan tangan kanan, diletakkan di depannya, kan gitu ya. Tiba-tiba pada saat kita mau menyerahkan, tiba-tiba ada orang yang lebih terhormat dari yang mau kita serahi itu, tiba-tiba menyelat di tengah kita. Apakah kita langsung menyerahkan tangan kanan di hadapan orang itu langsung ke yang kita sasar? Tidak mungkin. Itu namanya benar tapi tidak pantas. Oleh karena itu kita harus cari celah. Bagaimana bisa tidak juga mengganggu aktivitas yang tadi orang yang mungkin normanya lebih tinggi yang menyela tadi. Itu kemampuan seperti itu adalah kemampuan seni, Bapak-bapak. Saya pikir Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam bekerja itu selalu sudah menyeimbangkan dua hal tadi. Nah, terkait dengan ilmu dan seni ini, sekarang apa hubungannya dengan pekerjaan kita? Bapak-bapak, Ibu-ibu, seni itu biasanya lebih banyak mempertimbangkan kepantasan dari sekian kali kita melakukan pekerjaan. Oh kayak gini, oh kayak gini, kayak gini. Itu kan akhirnya kita bisa menyimpulkan pantasnya kayak gini, kan gitu ya. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan lupa
rutinitas pekerjaan kita seperti itu, kita tetap harus mengamalkan, menjalankan ilmu yang kita pelajari. Contoh di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya pikir ibu bapak sudah hafal dengan pekerjaan yang bapak ibu lakukan di setiap mejanya. Tetapi kadang-kadang ada yang lupa. Dalam ilmu itu harus dituntut, harus ada ilmu apa? Setiap pekerjaan harus bisa ditunjukkan dengan evidence, harus bisa ditunjukkan dengan bukti, harus ada buktinya. Walaupun di dalam kancah pembicaraan apapun, ya tidak selalu bukti itu akan baik. Kenapa? Ya Bapak Ibu bisa lihat misalnya orang bekerja karena hanya mengutamakan bukti, misalnya mengatur lalu lintas, turun cuma 10 menit kan, ini dibodoh, jepret, setelah itu terus kabur lagi. Kira-kira baik Bapak? Itu dari sisi ilmu sudah dapat itu, tapi dari sisi seni tidak pantas, tidak mengikuti hati nurani orang banyak, kan gitu ya. Tapi sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu kerja saja, aktivitas. Tapi kemudian bapak ibu tidak punya bukti sama sekali. Kira-kira bagaimana? Suatu saat kalau ada masalah, bapak ibu akan kesulitan untuk berargumentasi. Itu kan? Oleh karena itu bukti itu juga penting. Maksud saya, kita tidak mendewakan salah satu akhirnya mengalahkan yang lain. Ya yang penting sekarang bukti kerja, sekarang yang penting kono bukti ini. Fingerprint, cekrek, ngari fingerprint, ngomong-ngomong setiap bacaan itu kabur nanti nggak ngerti. Itu benar, tapi tidak baik. Jadi benar itu tidak selalu baik. Kalau di Jawa itu malah orang Jawa itu ditambah lagi ada 3. Benar. Oh maaf, kalau di Jawa itu ya 2 tadi ya. Tapi saya terjemahkan tadi benar dan baik. Kalau di Jawa dikenal dengan benar dan benar kan gitu ya. Selain benar, benar itu indikator dari kebaikan. Kebaikan itu adalah indikator dari sebuah kepantasan seni. Nah, sekarang saya ingin menyoroti satu hal Bapak Ibu yang sering kita lakukan. Kita tidak sadar, kita sering melakukan pekerjaan apapun, tapi ternyata masalah evidence, masalah bukti, data kerja, kita kebanyakan amburadul. Mengapa? Karena kita cenderung saat mengumpulkan data itu kalau sudah ada tagihan. Contoh yang paling up to date saat kemarin, kita harus mengisi kinerja untuk yang PNS ASN. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu menerjemahkan kinerjanya begini, pas disuruh untuk membuktikan bukti dukungnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bingung, kalang kabut. Apa penyebabnya kok kalang kabut? Kira-kira tahu tidak? Karena kita tidak biasa setiap jejak pekerjaan kita pasangkan, kita menghimpun evidence, mendukung, menyimpan data-datanya. Data itu Bapak Ibu lebih dari 1 hari itu Bapak Ibu sudah pusing, lupa karena kerjaan kita juga banyak kan gitu ya. Jangankan 1 hari, 2 jam saja kita ingat-ingat, oh ya sing mang tak kerjanya. Oleh karena itu supaya evidence data itu bisa kontinu, mari kita dari hal yang kecil saja di masing-masing kita, di masing-masing komputer kita, di masing-masing buku kita. Mari kita biasakan setiap melakukan kerjaan itu dicatat. Jadi kalau yang bekerjanya pakai komputer, coba dibuatkan folder khusus, folder tentang evidence kinerja. Setiap hari jenengan berikan evidence tanggalnya, tanggal sekian. Bapak Ibu habis melakukan pekerjaan gini, langsung buktinya apa dicatat.
saya melakukan pekerjaan ini, buktinya masukkan ke folder itu, jelek. Besok atau 2 jam lagi ada pekerjaan A, Bapak kerjakan, tulis di situ, masukkan editingnya, blank. Kalau itu sudah jadi rutinitas, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mau minta bukti apapun, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan kesulitan untuk menunjukkan, terutama bila ada masalah. Kita enak, ini loh, saya begini. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang kita disiplin untuk bisa tertib menyimpan evidence itu, yang godaannya memang tidak mudah. Sama dengan godaannya orang puasa sunnah itu loh. Saya sudah niat sholat puasa sunnah Senin Kamis, satu hari sukses, Kamis berikutnya sukses. Biasanya kalau sudah lebih dari 2 kali itu godaannya mulai muncul. Empu koncong bawa jembem, empu koncong bawa gedang goreng, sudah mulai kita digoda antara tak terus nopo tak tili gedang goreng di sini, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu juga dalam menjaga konsistensi pekerjaan kita. Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu seninya, saat menjalankan godaannya memang tidak mudah. Tapi Bapak Ibu harus ingat, karomah, kehormatan itu tidak akan bisa diperoleh tanpa istiqomah. Kalau kita pelajari buku-buku para wali bisa menjadi wali, itu ilmunya sebenarnya nggak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Dia menjalankan satu hal, asal istiqomah, maka insya Allah dia akan membuahkan karomah, kehormatan. Sama ini, ning atasnya cuma nyimpen evidence, tapi yakin kalau jenengan rutin tidak tergoda, insya Allah nanti akhirnya jenengan akan bisa mengetahui seberapa jauh maknanya sebuah data, seberapa jauh maknanya sebuah evidence untuk membuktikan kualitas kerja kita. Saya tidak bicara banyak, 2 indikator itu saja. Mari kita bekerja dan mulai belajar untuk menyimpan evidence, data. Kita buktikan insya Allah sebagai bisa memenuhi salah satu kriteria, yaitu pekerjaan kita ada buktinya, sehingga pekerjaan kita bisa dikatakan bermutu. Mari kita mulai dari diri kita mulai dari sekarang. Berat, tapi insya Allah kalau sudah kita lalui, semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.